Shalom semua warga kerajaan. Masih bagaimana menantikan kedatangan sang raja. Pada saat rekaman ini dibuat, sedang ada KTT perdamaian di Kairo, saudaraku. Ya, dan kita lihat bagaimana ada Donald Trump di sana, Presiden Mesir, bahkan Erdogan. Tetapi mungkin Netanyahu tidak hadir. Dan saya tahu ini kalaupun ada damai-damai palsu. Karena perdamaian yang sesungguhnya ketika The Prince of Peace datang. Nah, dalam firman Tuhan ketika pergumulan Kristus, dan saya katakan itu kemenangan adalah ketika di Taman Getsemani, dia mengajak ketiga muridnya untuk berjaga-jaga bersama dia. Perkataan berjaga-jaga itu saya ingat waktu saya masih remaja lah ya. Masih muda remaja ya, masih SMA ataupun awal-awal saya kuliah. Seringkali kita itu berjaga malam. Ya, di mana saya bawa bayonet Jepang itu ya. Dan saya berjaga bersama teman-teman. Kita waktu itu kurang aman. Banyak pencuri dan banyak hal yang kurang baik. Dan berjaga-jaga itu sederhana saja. Melean, saudaraku, bahasa Ibraninya ya. Tapi firman Tuhan berkata, kenapa? Roh itu memang penurut. Tapi daging ini lemah. Kita ngusir setan gampang dalam nama Yesus. Tapi harus ditundukkan ini. Bagaimana? Menundukkan diri pada kehendak Bapa. Sekiranya mungkin cawan itu lalu daripadaku, kata Kristus. Itu doanya. Ya, tapi jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Ada roh, ada daging, ada satu lagi yang memutuskan. Ini saudaraku, pikiran kita. Sebab kehendak ada di situ. Keinginan ada di sana. Dan firman Allah mengatakan ketika muridnya tertidur. Dan Yesus tanya, tidak sanggupkah engkau berjaga 1 jam? Saya harus ngaku saudaraku, sudah lama saya tidak yaitu melean. Berdoa sampai di tengah malam. Karena saudaraku hati-hati. Karena merasa diri kuat, hati-hati. Saya sampaikan minggu yang lalu, hati-hati kalau kita merasa tegak berdiri, nanti siapa tahu kita bisa jatuh saudara. Dan mereka semua tertidur karena sedih. Ketika orang sedih, justru saatnya untuk memuji Tuhan. Dan kau akan dapatkan penghiburan pada Tuhan. Ketika muridnya itu tertidur. Dan Yesus akhirnya membangunkan mereka dan berkata, orang yang mau menyerahkan aku sudah dekat. Saudara, dia tahu sebentar lagi Yudas akan datang. Bukan juga dengan polisi bait Allah, tetapi dengan tentara Romawi. Ya, dan ketika saya selidiki itu 500 orang. Seperti dia ini teroris. Yesus diperlakukan seperti teroris. Kita tidak berasal dari dunia, karena itu dunia membenci kita. Kata Yesus, seorang murid tidak lebih dari gurunya, seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Dan doa terakhir pada Yesus adalah, Bapak sekiranya itu tidak mungkin lalu, ya biarlah aku meminumnya, supaya jangan kehendakku, kehendakmu jadilah. Dan firman Allah berkata dalam Lukas 22 indah sekali. Seorang malaikat diutus apa? Yaitu memberi kekuatan kepadanya. Malaikat tidak perlu pakai sayap. Every one of us bisa yaitu memberikan kekuatan pada seseorang. Tuhan tidak meninggalkan kamu. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, selama-lamanya. Pencobaan yang kamu hadapi pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar. Kalau kamu tetap setia padanya. Saudara yang kasih Tuhan. Firman Allah memperingatkan kita. Untuk berjaga dan berdoa. Ya, seringkali sebulan sekali di dalam jemaat kita ada yaitu doa semalam suntuk. Saya kira itu sesuatu bukan cuma tradisi tetapi give us strength. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kita saling menguatkan satu dengan yang lain warga kerajaan. Nama Tuhan dipermuliakan, siaga dan waspada. God bless you. Haleluya, shalom. Saya percaya sukacita surga memenuhi tempat ini, amin. Mari kita bersorak-sorai bagi Dia Raja segala raja. Mari kita agungkan Tuhan kita. Mari kita masuk gerbang Tuhan dengan puji-pujian. Kita masuk membawa korban syukur kita bagi Dia. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa.
Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, oh, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya, lebih lagi Engkaulah Raja. Amin. Yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, bersorak-sorai bagi Dia, Raja yang memerintah selamanya. Amin. Mari kita agungkan Dia. Kami mau menyembah Engkau Yesus. Kami mau sanjung Engkau di tempat yang maha tinggi.
sujud menyembahmu, Yesus. Nama di atas segala nama, ajaiblah perbuatanmu, ajaib segala jalanmu. Terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Terpujilah kau Tuhan, terpujilah kau Yesus, Allah yang perkasa, ajaib. Sebab kau yang layak kami tinggikan, sebab kau yang layak kami sembah. Oh Yesus, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Raja di atas segala raja, mari katakan sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala. Mari lebih lagi, sebab kau layak, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak terima pujian, sebab kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Oh, Hanya Engkau yang layak menerima semuanya ini Tuhan. Hanya Engkau yang layak diagungkan, ditinggikan. Saatnya kami ingin mendengar isi hati-Mu. Biarlah hati-Mu teduh. Biarlah hati-Mu tenang saat ini. Jangan engkau memikirkan masalahmu, persoalanmu. Seperti Maria duduk dekat di kaki Yesus. Ini saatnya
engkau mendengar isi hatinya. Dia mengasihimu. Dia tahu isi hatimu. Dia tahu pergumulanmu saat ini. Apa yang engkau serukan selama ini. Dia mendengar. Dia mengasihimu. Hamba siap menyampaikan apa yang kau sudah taruh di dalam hati hamba, di dalam roh hamba. Kau urapi hambamu, urapi kami semua yang mendengarnya Bapa. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan isi hatimu. Yang percaya sama-sama katakan, amin, amin, amin. Seperti biasa, katakan bersama dengan saya adalah orang yang paling diberkati dan disayang Tuhan Yesus. Ya. Amin. Katakan pada samping kiri kananmu, kamu juga orang yang paling diberkati dan disayang oleh Tuhan. Minggu kemarin, saya kan awal bulan, saya tidak ke gereja, saya ada di Surabaya bersama keluarga. Minggu kemarin saya melihat, wow, pemimpin pujian, pengkhotbah, semua di tempat ini, di atas. Dan sekarang saya melihat di atas, dulu di bawah, tidak terlalu kelihatan. Tapi di atas saya bisa melihat siapa yang suka lihat HP sambil khotbah. Siapa yang ngantuk, siapa yang apalah semuanya itu di situ. Apalagi tahu isi hati kita. Saya cuman melihat dari luar, tapi Tuhan lihat di dalam. Amin. Mari renungan di bulan Oktober, tetap waspada. Sama-sama katakan bersama saya, tetap waspada. Di Matius 24 ayat yang ke-44. Di situ dikatakan, mari sama-sama dengan suara yang lantang, 2, 3. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Dalam bahasa Yunani, hetoimos. Berarti siap, bersedia, dan siaga penuh. Hidup waspada bukan sekedar berjaga-jaga, tetapi menjaga hati dan hidup agar tetap benar di hadapan Tuhan. Sebab kedatangan Tuhan pasti dan itu tiba-tiba akan terjadi. Hidup waspada berarti hidup di dalam kesiapan rohani, menyadari kedatangan Kristus yang begitu mendadak, dan meninggalkan masa lalu untuk setia hari ini. Jangan biarkan dunia membuat kita lengah, sebab Raja segera datang. Mari kita berjaga, berdoa dan setia, supaya ketika Raja itu datang, kita diketemukan siap untuk menyambutnya. Pagi hari ini saya mau ajak saudara, sama-sama kita belajar dari kehidupan satu tokoh di Alkitab yang sungguh luar biasa, yaitu siapa? Siapa yang bisa tahu kalau persis dengan saya apa yang saya katakan? Saya kasih hadiah. Siapa kira-kira? Siapa? Siapa? Daud? Bukan. Ada namanya orang di tempat ini juga dia. Siapa? Petrus, ketut budayase. Tapi di sini kita belajar di tokoh Alkitab ini, Petrus. Bagaimana Yesus pertama kali menemukan Petrus.
Bagaimana Yesus mengajari Petrus, mendidik Petrus melalui pengalaman dari kehidupan sehari-hari. Dan bagaimana Yesus begitu mengasihi Petrus. Sekalipun Petrus terjatuh, Yesus memulihkan Petrus. Dan Yesus memakai Petrus menjadi batu hidup. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus 2 ayat 4 dan 5. Saudara perhatikan, saya baca. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati dan dihormat di hadirat Allah. Siapa yang dimaksud dengan batu yang hidup di sini? Yesus. Yesus adalah batu hidup. Pada zaman Yesus, kalau orang menemukan batu di luar bait Allah, maka batu itu hanya disebut sebagai batu. Tetapi kalau batu itu diambil, kemudian dibentuk, diasah, dan kemudian dipakai untuk sesuatu yang berguna di dalam bait Allah, maka batu itu bukan lagi disebut hanya sebagai batu. Tetapi batu itu disebut sebagai batu yang hidup. Ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Lanjut. Allah juga mau mempergunakan saudara menjadi batu hidup. Tuhan akan mengambil saudara. Tuhan akan membentuk saudara, mengasah saudara dari batu menjadi batu hidup. Perhatikan. Waktu Tuhan membentuk saudara, waktu Tuhan mengasah saudara menjadi batu hidup, tentunya Tuhan akan membentuk saudara, mengasah saudara sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan sesuai dengan kehendak saudara. Bukan kehendak saudara. Bukan. Mau tidak mau itu bukan kehendakmu, tapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan. Kalau Tuhan membentuk saudara, mengasah saudara sesuai dengan kehendaknya, kembali lagi, tentunya, dengar, ada bagian-bagian hidupmu yang tidak penting, itu akan disingkirkan, akan dihilangkan. Tentunya, akibat dari itu, saudara akan menjadi versi yang lebih baik. Amin. Itu sebabnya mari kita sama-sama pagi hari ini kita belajar dari Petrus. Sejak pertama kali Yesus menemukan Petrus, batu. Kemudian Yesus membentuk dan mengasah Petrus. Yesus mau menjadikan Petrus sebagai batu hidup. Bagaimana kita akan melihat Yesus mengajar Petrus melalui pengalaman dari kehidupan sehari-hari. Sekalipun Petrus terjatuh, Yesus tetap mengasihi Petrus. Dan pada akhirnya Yesus mempergunakan Petrus menjadi batu hidup. Lanjut. Kita sama-sama dengan suara yang lantang. 2, 3. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kamu telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus.
Kalau saudara baca ayat-ayat sebelumnya, di situ diceritakan Yohanes Pembaptis sedang berdiri bersama dengan kedua orang muridnya. Waktu Yohanes Pembaptis melihat Yesus lewat, Yohanes Pembaptis berkata kepada dua muridnya, "Inilah anak domba Allah." Waktu kedua muridnya mendengar apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis, "Inilah anak domba Allah," kedua muridnya meninggalkan Yohanes Pembaptis dan pergi mengikut Yesus. Saya mau kasih tahu sama saudara, di mana saja Yesus diberitakan, orang akan terjamah. Kedua murid ini mengikuti Yesus. Kemudian Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Kemudian mereka menjawab, "Rabi, di manakah engkau tinggal? Marilah, kamu akan melihatnya." Lanjut. Ya. Nah, salah seorang dari kedua murid ini namanya Andreas. Jadi, Andreas sebelumnya adalah murid Yohanes Pembaptis. Andreas bertemu dengan Yesus. Kemudian Andreas memberitahukan kepada Simon, "Kami telah menemukan Mesias." Setelah itu Andreas membawa Simon, saudaranya, bertemu dengan Yesus. Waktu Yesus pertama kali melihat Simon, kemudian Yesus berkata, "Engkau Simon anak Yohanes. Perhatikan, engkau akan dinamakan Kefas." Engkau Simon, dalam bahasa aslinya, Simon adalah hearing, mendengar. Kemudian Kefas, Tuhan memberikan nama kepada Simon yang tadi artinya hearing, mendengar, menjadi Kefas. Kefas dalam bahasa Aram, dalam Alkitab disebut Petrus. Dalam Alkitab bahasa Inggris Peter, yang artinya stone, batu. Jadi Petrus, Peter, Kefas itu artinya batu. Ini pertama kali Yesus berjumpa dengan Simon. Bagaimana cerita selanjutnya? Waktu Yesus ada di pantai Danau Galilea, orang-orang banyak datang kepada Yesus untuk mendengar pengajaran Yesus. Kemudian Yesus melihat ada dua perahu di tepi pantai. Dan Yesus melihat nelayan-nelayan sudah turun dan hanya membersihkan jala, tidak ada ikan. Kenapa? Semalam-malaman mereka menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapat seekor pun. Kemudian Yesus masuk ke dalam salah satu perahu. Alkitab mencatat itu perahunya Simon, bukan suatu kebetulan. Dan kemudian Yesus menyuruh Simon menolakkan perahunya agak jauh dari pantai. Kemudian setelah itu Yesus duduk, dia mengajar dari atas perahunya Simon. Ada begitu banyak perahu di sana. Bukan hanya perahu Simon. Tapi kalau Yesus masuk ke perahu Simon dan menyuruh sesuatu kepada Simon, itu suatu kehormatan. Dan Yesus sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat Simon. Setelah Yesus mengajar, Yesus berkata kepada Simon, "Tolakkan perahumu ke tempat yang dalam." Kenapa ke tempat yang dalam? Karena di tempat yang dalam ikannya besar-besar. Kemudian sampai di tempat yang dalam, tebarkan jalamu. Mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan setelah mereka melakukan itu, mereka mendapatkan sejumlah besar ikan. Alkitab mencatat jalannya hampir koyak. Melihat kejadian ini, Simon Petrus tersungkur di hadapan Yesus dan dia berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini orang berdosa."
Lanjut. Perhatikan. Berkat yang Simon terima menuntun Simon kepada pertobatan yang sesungguhnya. Dalam perjanjian lama, saudara harus bertobat dulu, baru Tuhan bisa berkati saudara. Tetapi dalam cerita ini, Tuhan memberkati Simon terlebih dahulu, yang sesungguhnya dia tidak layak. Inilah yang dinamakan kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Sesuatu yang kamu terima yang sesungguhnya kamu tidak layak menerimanya. Simon yang tidak layak menerima, tapi Tuhan memberkati Simon, dan kasih karunia yang Simon terima membuat Simon bertobat. Apakah saudara dan saya juga bisa bertobat dengan apa yang Tuhan sudah lakukan buat saudara dan saya? Di situ. Kasih karunia menuntun orang kepada pertobatan. Apa yang Simon katakan? Pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Dia sadar. Yesus pinjam perahu Simon untuk mengajar. Simon memberikan perahunya kepada Yesus untuk mengajar. Dan Yesus pakai perahu Simon untuk mengajar. Perhatikan. Waktu Yesus mengembalikan perahunya Simon, Yesus kembalikan bukan dalam keadaan kosong. Yesus kembalikan dalam keadaan penuh dengan ikan. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu sama saudara, apapun yang saudara berikan untuk Yesus tidak pernah akan dilupakan. Apapun yang Petrus berikan sama Tuhan hari-hari ini tidak akan pernah dilupakan. Dan sampai hari ini, kalau saudara ke Israel, kalau saudara makan di Danau Galilea, maka orang-orang menyebutkan ikan yang ada di sana, ikan apa? Ikan Petrus. Saya sudah 2 kali ke Israel. Waktu mau pergi ke sana, kita naik perahu. Sampai di tempat sana, kita makan ikan Petrus. Padahal itu ikan nila, ikan mujair. Tetapi apa yang Yesus lakukan di sini? Namanya ikan Petrus. Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang dilakukan akan selalu disebut untuk mengingat dia. Perhatikan. Jadi, kalau Tuhan menyuruh saudara melakukan sesuatu, yang pertama, lanjut ya. Yang pertama, itu suatu kehormatan buat saudara. Yang kedua, sesungguhnya Yesus sedang mempersiapkan sesuatu yang besar buat saudara. Apakah saudara menyadari hal ini? Di situ. Karena ada hal-hal yang dalam dirimu yang tidak penting itu harus dihilangkan. Apakah engkau menyadari? Ketika engkau tersinggung, ketika engkau sakit hati, engkau sebenarnya harus sadar, oh ini yang aku harus hilangkan, aku harus sadar. Bukan memberontak. Bukan. Amin. Tidak banyak yang berani katakan amin. Yes. Dan apapun yang saudara berikan untuk Tuhan akan selalu diingat untuk mengingat saudara. Kemudian Tuhan berkata kepada Petrus, hari ini juga aku akan menjadikan kamu penjala manusia.
Sebelumnya Petrus adalah penjala ikan. Artinya apa? Tuhan menjadikan Petrus living stone, batu hidup, sesuatu yang berguna untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah, kita akan melihat bagaimana Tuhan berurusan dengan Petrus. Ada bagian-bagian hidupnya Petrus yang tidak penting yang harus dihilangkan. Kita tahu Petrus adalah orang yang selalu bermegah, sombong. Betul-betul orang yang sombong yang mengandalkan apa? Kekuatannya. Kita akan melihat bagaimana Yesus mengajari Petrus melalui pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Setelah Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk naik ke perahu ke seberang terlebih dahulu. Yesus naik ke atas bukit dan berdoa. Setelah murid-muridnya mendayung beberapa mil jauhnya, kemudian datanglah angin sakal. Alkitab menceritakan perahunya diombang-ambing, muridnya ketakutan. Yesus turun menjumpai mereka dengan berjalan di atas air. Nah, ketika Petrus melihat, Petrus berkata kepada Yesus, "Jika itu engkau Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air." Ingat, Petrus, dia orang yang selalu mau bermegah. Tuhan berkata, "Marilah." Dan Petrus bisa berjalan di atas air. Selama mata Petrus memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air. Dia menjadi sama seperti Yesus. Dia ada di atas badai. Dia ada di atas angin, di atas ombak. Selama matanya memandang kepada Yesus. Apa yang sesungguhnya yang Tuhan mau mengajar saudara dan saya dalam hidup ini. Ada begitu banyak badai. Ada begitu banyak masalah, tantangan dan pergumulan. Selama mata saudara memandang Yesus, saudara akan cakep, kuat, menanggung segala perkara apapun di situ. Saudara akan menjadi sama seperti Yesus di atas badai, di atas ombak, di atas angin. Semua musuh-musuhmu ada di bawah telapak kakimu selama matamu memandang kepada Yesus. Ibrani mengatakan, marilah kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan pastikan matamu selalu memandang Yesus. Nah, ada begitu banyak hal yang Yesus ajarkan kepada Petrus. Yesus pernah memuji Petrus. Yesus pernah menghardik Petrus. Jadi Petrus ini orangnya unik. Yesus pernah memuji Petrus. Kapan? Siapa yang tahu? Kapan Yesus memuji Petrus? Waktu Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya, "Siapakah aku ini?" Ada yang berkata, "Engkau adalah Yohanes Pembaptis. Engkau adalah Elia, Yeremia. Engkau adalah salah seorang dari para nabi." Tetapi apa katamu? Sekarang Yesus tanya kepada murid-muridnya, "Itu kata orang, tapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Kemudian Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Keren Petrus. Luar biasa dia. Luar biasa. Dan Yesus berkata, "Engkau Petrus, batu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku." Tapi ketika saudara baca ayat selanjutnya, seterusnya, tidak lama kemudian Yesus menghardik Petrus. Kapan? Siapa tahu?
Ya, waktu Yesus berbicara tentang penderitaannya, Yesus harus menderita, dia mau pergi ke Yerusalem, dia harus mengalami penderitaan mati, kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Waktu Petrus mendengar demikian, apa yang Petrus lakukan sama Yesus? Dia tarik tangan Yesus ke samping. Kemudian dia tegur Yesus, sekiranya Allah menjauhkan hal ini padamu, hal ini sekali-kali tidak pernah akan menimpa engkau. Apa yang Yesus katakan? Enyahlah engkau iblis. Baru saja dipuji. Engkau gereja, alam maut tidak akan menguasai engkau. Tidak lama kemudian, enyahlah engkau iblis, engkau batu sandungan bagiku. Ini yang harus dibuang dari hidup Petrus, dari hidup saudara dan saya. Apalagi yang terjadi selanjutnya? Cerita tentang Petrus adalah cerita yang sangat menarik. Karena ini berbicara tentang saudara dan saya. Amin. Apalagi bagaimana Yesus berurusan dengan Petrus, demikianlah Yesus berurusan dengan saudara dan saya. Ada banyak sekali bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak penting yang harus dihilangkan. Sebelum Yesus diserahkan, Yesus perjamuan bersama dengan murid-muridnya. Di tengah-tengah perjamuan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, malam hari ini juga kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Kemudian Petrus, lagi-lagi Petrus adalah orang yang bermegah, sombong. Ini yang tidak penting. Kalau Tuhan mau jadikan batu hidup, yang seperti ini tidak penting. Ini yang harus dihilangkan. Petrus langsung berbicara, sekalipun mereka semua tergoncang, aku tidak akan pernah tergoncang. Luar biasa. Kemudian lanjut. Kemudian Yesus berkata, Petrus, iblis menuntut untuk menampi kamu Petrus. Menampi apa artinya? Menyaring, menggoncang dalam saringan. Saudara pernah melihat orang menyaring sesuatu? Apa tujuannya? Supaya apa yang tidak baik itu keluar. Dan saudara mendapatkan apa yang baik. Tuhan mengizinkan Petrus ditampi, disaring oleh iblis. Kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan tahu musuhmu boleh merancang sesuatu yang jahat, tapi Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan mau menjadikan ini sebagai goncangan yang baik. Supaya semua yang tidak baik dari hidupnya Petrus hilang dari goncangan ini. Karena iblis menuntut. Saya percaya peristiwa ini sama seperti peristiwa di mana iblis datang di hadapan Allah menghakimi Ayub. Tapi saya kasih kabar baik. Hari ini iblis tidak bisa melakukan hal ini lagi sama saudara. Kenapa? Yesus sudah mati. Dia sudah bangkit. Dia sudah naik ke surga. Dia bawa darahnya, ingat, untuk menguduskan surga. Sehingga hari ini tidak ada lagi pendakwa yang berdiri di hadapan saudara dan saya, mendakwa saudara dan saya siang dan malam. Seperti pada zaman Ayub, seperti pada zaman Petrus, Petrus masih bisa ditampi karena Yesus belum mati, curahkan darahnya.
iblis masih punya akses untuk berdiri di hadapan Allah mendakwa saudara dan saya. Tapi sejak Yesus mati naik ke surga, bahwa darahnya menguduskan surga, sejak saat itu iblis itu dilempar. Pendakwa kita itu dilempar sehingga hari ini tidak lagi ada akses untuk iblis berdiri menimpa saudara dan saya. Yang ada hanyalah seorang imam besar yang selalu membela saudara dan saya. Yang percaya boleh katakan amin. Waktu imam besar itu membela saudara dan saya, saudara sadarkah? Kalau saudara sadar, tidak mungkin bolak-balik jatuh dalam lubang yang sama. Tidak mungkin. Setelah selesai makan perjamuan, Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dia berdoa semalam-malaman. Dia membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Apa yang terjadi? Mereka semuanya tertidur. Yesus datang kepada mereka. Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Petrus seharusnya waktu dia mendengar iblis menuntut menampi dia, harusnya dia berdoa. Tapi Petrus adalah orang yang sombong, yang penuh percaya diri. Sekalipun mereka menyangkal, aku tidak akan pernah menyangkal. Apa yang terjadi? Petrus mengandalkan kekuatannya. Dalam hidup ini, jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita. Berdoa. Apa artinya berdoa? Kalau saudara berdoa, sesungguhnya saudara mau katakan begini sama Tuhan. Tuhan, saya tidak mampu. Tapi engkau yang mampu Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatanmu. Tapi datang sama Tuhan, selalu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Selalu berkata, Tuhan aku tidak mampu. Sekalipun mungkin kamu merasa mampu, Tuhan saya minta kasih karuniamu Tuhan. Dan aku bersyukur Tuhan, engkau memampukan aku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya lanjutkan tentang Petrus, singkat cerita. Yesus datang bersama dengan gerombolan, Yudas datang bersama dengan gerombolan untuk menangkap Yesus. Apa yang terjadi? Petrus, lagi-lagi Petrus, dia mengeluarkan pedangnya, dia potong telinga hamba imam besar. Puji Tuhan, Yesus langsung sambung telinganya. Kalau tidak Yesus sambung, Petrus pasti habis dibantai. Lanjut. Itu sebabnya Yesus berkata, sarungkan pedangmu. Barang siapa mempergunakan pedang, dia akan mati oleh pedang. Perhatikan, orang yang hidup dengan kekerasan, maka kekerasan akan membawa masalah dalam hidupnya. Itu pasti. Pasti. Untuk itu, tema bulan November, waspadalah. Waspadalah. Kemudian, apa yang terjadi? Yesus ditangkap, diadili, dan dibawa ke rumah imam besar Kayafas. Waktu Yesus diadili, Petrus duduk di halaman besar rumah imam besar di hadapan api arang. Inilah saatnya iblis menuntut menampi Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Bukan hanya menyangkal, tapi sambil bersumpah dan mengutuk. Sungguh, aku tidak kenal orang ini. Dan setelah Petrus menyangkal 3 kali, ayam berkokok. Kemudian, teringatlah Yesus akan perkataan Petrus.
Sebelum ayam berkokok, kamu telah menyangkal aku 3 kali. Waktu ayam berkokok, Petrus lihat Yesus. Yesus lihat Petrus. Mata ketemu mata. Saya teringat Petrus menyangkal. Tapi saya tidak menyangkal. Tapi saya jatuh dalam dosa. Saya tidak tahu jalan keluarnya. Ketika Tuhan sudah menolong saya jatuh lagi. Saya jatuh lagi. Disitulah ketika saya berdoa, saya mendapatkan hadiratnya. Dia berbicara kepadaku, engkau ketemu mata dengan Yesus. Itu yang menjamah saya sampai saya menangis. Saya menyadarinya. Apakah saya mau jatuh lagi? Apakah saya mau jatuh lagi di situ? Terus dia merasa hatinya hancur. Hancur sekali karena selama ini dia PHP Yesus, dia bermegah. Sekalipun mereka menyangkal engkau Tuhan, aku tidak akan pernah menyangkal engkau. Sekalipun aku harus mati, aku tidak pernah menyangkal engkau Tuhan. Tetapi apa buktinya? Petrus menyangkal Yesus. Hatinya hancur, dia sedih, dia merasa bersalah. Waktu dia melihat Yesus, dia lari, dia menangis, dia berpikir. Petrus berpikir, waktu Yesus melihat dia berpikir Yesus menghakimi dia. Dia berpikir Yesus marah sama dia. Dia pikir Yesus membuang dia. Sesungguhnya waktu Yesus melihat Petrus, Yesus mau berkata begini, Petrus, maafkan aku. Aku mengizinkan iblis menuntut menampi engkau. Aku mengizinkan kamu melalui semuanya ini Petrus. Tapi satu hal, ingat satu hal Petrus, aku berdoa supaya imanmu jangan gugur. Apabila engkau sudah insaf Petrus, kembalilah. Kuatkanlah saudara-saudaramu. Imanmu jangan gugur. Ini yang terjadi sama saudara dan saya. Terkadang waktu kita melakukan hal yang salah, kita terjatuh, kita berpikir habis sudah aku ini. Tuhan marah sama saya. Tuhan meninggalkan saya. Kalau saya mau katakan tidak. Tuhan tidak meninggalkan saudara. Sama seperti apa yang Yesus katakan kepada Petrus. Aku mengasihi kamu. Aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kalau kamu sudah insaf. Kuatkan saudara-saudaramu. Bangkit. Kuatkan saudara-saudaramu. Saya lanjut. Kemudian Yesus mati. Yesus dikubur pada hari yang ketiga. Hari pertama minggu itu Yesus bangkit dari kematian. Beberapa orang pergi ke kubur Yesus. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, Salome pergi ke kubur Yesus. Dan mereka tidak mendapatkan Yesus. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Dan mereka ketemu dengan seorang muda yang kita tahu tidak lain tidak bukan adalah malaikat Tuhan. Dan malaikat Tuhan berkata kepada mereka, dia yang kamu cari sudah bangkit, jangan takut, pergilah. Beritakan ini kepada muridnya dan kepada Petrus.
nama Petrus disebut secara khusus. Kenapa? Karena Tuhan tahu Petrus ada di satu keadaan. Dia menyesal tidak ada habisnya. Dia mempersalahkan dirinya sendiri. Dia merasa berdosa. Dan Tuhan Yesus tahu hal ini. Sekalipun Petrus pergi, Tuhan cari sampai ketemu. Tuhan bertemu dengan Petrus saat itu. Memang Alkitab tidak mencatat kapan tepatnya dan di mana Tuhan bertemu dengan Petrus. Tapi dari dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus, kita tahu Tuhan telah menyatakan diri secara pribadi kepada Petrus. Dari dua orang ini berkata, Tuhan telah menampakkan diri kepada Kefas. Siapa itu Kefas? Petrus, batu. Jadi orang pertama yang dijumpai Yesus setelah Yesus bangkit, Maria Magdalena. Orang kedua Petrus dan berikutnya dua orang murid yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus. Setelah itu murid-murid yang lain. Jadi Yesus sudah menampakkan diri kepada Petrus secara pribadi. Di situ Yesus bertemu secara pribadi, muka dengan muka, dan saya percaya di situ Petrus menangis sejadi-jadinya. Tapi saya percaya dengan penuh kasih Yesus memeluk Petrus dan menjelaskan segala sesuatunya. Petrus, kamu harus mengerti, ada rancangan yang begitu besar. Kamu harus melalui semuanya ini Petrus. Ada bagian-bagian dalam hidupmu yang harus dihilangkan karena aku mau menjadikan kamu batu hidup. Aku diserahkan untuk pelanggaran kamu Petrus. Dan aku dibangkitkan untuk membenarkan kamu Petrus. Hari ini kamu menjadi orang yang benar di hadapanku Petrus. Dan saya percaya di situ imannya Petrus tidak gugur. Dia bangkit lagi. Dia tahu dia sudah dibenarkan oleh Yesus. Perhatikan. Apa buktinya iman Petrus tidak gugur? Setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-murid yang sedang menangkap ikan di pantai Danau Galilea. Hai anak-anak, adakah lauk pauk? Tidak ada, kata mereka. Kemudian Tuhan berkata, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Setelah mereka melakukannya, mereka mendapat 153 ekor ikan. Sekalipun banyaknya ikan, jalannya tidak pernah koyak. Kemudian ketika Yohanes melihat hal itu dan dia tahu dan mengatakan, itu Tuhan. Waktu Petrus mendengar itu Tuhan, apa yang Petrus lakukan? Kalau Petrus belum dipulihkan imannya, kalau imannya masih gugur, waktu dia mendengar itu Tuhan, maka Petrus pasti akan sembunyi tiarap di dalam kapal. Dia pasti ngumpet karena dia malu. Orang yang selama ini dia PHP, yang dia PHP ada di depannya dia. Dia pasti sembunyi. Dia tidak akan berani ketemu Yesus kalau imannya gugur. Tapi saudara tahu apa yang Petrus lakukan waktu dia mendengar itu Tuhan? Dia buka bajunya, dia terjun ke dalam danau, dia berenang ke arah Yesus. Dia memiliki keberanian untuk datang berdiri di hadapan Tuhan karena dia tahu imannya tidak pernah gugur. Dia terus datang sama Tuhan, dia mendengar perkataan Tuhan. Dan di saat ini Yesus lagi-lagi memulihkan Petrus. Supaya apa? Supaya imannya tidak pernah gugur. Kemudian
Yesus duduk bersama Petrus. Dia bikin api arang. Kenapa api arang? Karena Petrus punya pengalaman yang buruk. Punya pikiran yang buruk tentang api arang. Kenapa? Karena di depan api arang, di rumah imam besar Kayafas, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bikin setting yang sama. Api arang. Untuk apa? Menghapus kesadaran atas dosa. Tuhan mau mengganti kesadaran yang Petrus miliki, kesadaran akan dosa, kesadaran akan penyangkalan. Jadi setiap Petrus lihat api arang, aduh, dulu aku menyangkal Yesus. Aduh, aku berdosa. Aduh, aku malu betul. Dulu saya bilang, saya tidak akan menyangkal Yesus. Akhirnya saya menyangkal Yesus. Jadi setiap dia lihat api arang, dia punya pikiran yang buruk. Yesus bikin arang, bikin api arang. Yesus mau menghapus semua pikiran yang buruk, kesadaran akan dosa. Tuhan mau ganti dengan kesadaran yang baru. Di depan api arang, Yesus bertanya kepada Petrus 3 kali. Kenapa? Karena di depan api arang, Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Yesus bertanya begini, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kata kasih di sini dipakai agape. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you agape me? Simon, apakah engkau mengasihi aku tanpa bersyarat, apapun keadaannya, sampai engkau mau menyerahkan nyawaku bagiku Petrus? Karena kasih agape ini, kasih yang tanpa bersyarat sampai menyerahkan nyawanya. Apakah engkau mengasihi aku, apapun yang terjadi, sampai kamu menyerahkan nyawamu Petrus? Lihat, Petrus, apakah dia sudah diubahkan? Kalau Petrus dulu ditantang begitu sama Yesus, Petrus pasti mengatakan, aku akan mengasihi engkau. Kalau perlu aku kasih nyawaku. Dia memegahkan dirinya. Tapi setelah apa yang Petrus sudah lalui semuanya itu, waktu Tuhan berkata kepada demikian kepada Petrus, apa jawab Petrus? Tuhan, engkau tahu segalanya. Aku mengasihi engkau. Kasih yang Petrus pakai di sini adalah pilio. I just like you, Lord. Aku mengasihi engkau, aku suka kepadamu, tapi tidak sampai menyerahkan nyawaku. Dia jujur sekarang. Dia sudah diubahkan. Dia tidak lagi bermegah, menyombongkan dirinya. Tapi Tuhan berkata begini, gembalakanlah domba-dombaku. Yang benar Tuhan. Tuhan tanya lagi untuk memastikan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Do you agape me, Petrus? Maukah engkau mengasihi aku tanpa bersyarat sampai kamu menyerahkan nyawamu? Ini Yesus pancing lagi. Apakah keluar yang dulu lagi? Tapi Petrus, dia sudah diubahkan. Dia bilang begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatunya Tuhan. Engkau tahu tentang aku Tuhan. Aku hanya suka kepadamu, pilio. Dan maaf Tuhan, tidak sampai menyerahkan nyawaku. Dia tidak bermegah lagi di atas kekuatannya. Dan sekarang Tuhan turun ke levelnya Petrus. Dipancing lagi sekarang. Oh gitu ya. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Tuhan pakai pilio. Oh Petrus, jadi kamu hanya suka sama saya. Kalau dulu Petrus dipancing begitu, wow jangan main-main.
Tidak Tuhan, yang lain boleh suka tapi aku agape you Tuhan. Tapi sekarang ketika Tuhan turun ke levelnya Petrus dia tidak bergeming. Dia sudah diubahkan. Saudara, kalau saudara dilecehkan, difitnah, apakah tidak bergeming? Masih atau tidak? Kita belajar dari Petrus. Kalau masih bergeming, masih pakai kekuatanmu. Amin. Dia bilang begini, dia menangis. Tuhan tahu semuanya. Tuhan tahu tentang saya. Tidak ada yang tersembunyi Tuhan. Aku hanya suka kepadamu, tidak sampai menyerahkan nyawaku. Dan Tuhan tetap berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di sini Tuhan juga mau kasih tahu sama Simon. Simon, apapun kasihmu kepadaku Simon, sekalipun kamu hanya suka kepadaku, tidak mau menyerahkan nyawamu bagiku, apapun kasihmu kepadaku, aku tetap mengasihimu dengan agape. Kasih tanpa bersyarat sampai menyerahkan nyawa. Sekarang Simon, engkau sudah diubahkan. Hal-hal yang tidak penting dalam hidupmu sudah disingkirkan. Sekarang Simon, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara tahu apa yang ada dalam hatinya Tuhan sebelum dia naik ke surga? Domba-dombanya, saudara dan saya. Domba-dombanya begitu berharga. Kepada siapa domba-dombanya dipercayakan untuk dikasih makan? Kepada Petrus, kepada saudara dan saya. Amin. Terakhir, kita lihat setelah Petrus diubahkan, apa yang terjadi sama Petrus. Kisah 2 ayat 40 sampai dengan 41, saya bacakan bagi saudara. Dan dengan banyak perkataan lain lagi yang memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, ini cerita tentang Petrus. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan Petrus, mendengar perkataan Petrus berkhotbah, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Perhatikan baik-baik. Mulut yang pernah menyangkal Yesus 3 kali sambil bersumpah dan mengutuk. Tapi waktu mulut ini berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Tuhan pakai Petrus dari batu menjadi batu hidup yang berguna untuk pembangunan rumah rohani, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Tapi perjalanan dari batu menjadi batu hidup, Tuhan bentuk Petrus, asa Petrus, Tuhan koreksi Petrus, ada teguran di sana, terkadang sangat menyakitkan, tapi satu pesan, imanmu jangan gugur. Satu saja, imanmu jangan gugur. Kuatkan saudara kiri kananmu, imanmu jangan gugur apapun yang kau alami saat ini. Amin. Nah, bagaimana Tuhan menegur, mengoreksi saudara sekarang melalui firman-Nya? Saudara datang setiap minggu di tempat ini. Saudara buka YouTube, dengar firman Tuhan. Izinkan Tuhan membentukmu diasah sesuai dengan kehendak-Nya. Setiap saudara mendengar firman Tuhan, jangan pernah keraskan hatimu. Sekali lagi saya katakan,
jangan keraskan hatimu. Kalau orang dunia katakan lemesin saja, ikuti saja, relakan. Tapi kalau kamu terus mengeraskan hatimu, terus keras, kemungkinan kamu mengalami kegagalan. Dan ada konsekuensinya yang menyakitkan, terkadang sangat menyakitkan. Kalau saudara orang yang suka bohong kiri kanan, nipu kiri kanan, dan ketika saudara mengalami konsekuensi, orang tidak mau bergaul lagi sama saudara, orang meninggalin saudara, orang yang tidak mau lagi bisnis dengan saudara, kemudian saudara dilaporin, ditangkap polisi, masuk penjara, itu konsekuensinya dan terkadang sangat menyakitkan, tapi Tuhan berkata, imanmu jangan gugur. Apa maksud imanmu jangan gugur? Ingat, jangan pernah berpikir kalau orang meninggalkan saudara, kalau saudara ditangkap polisi, kamu berpikir atau engkau mengalami hal yang tidak enak, engkau katakan, oh Tuhan marah sama saya, Tuhan buang saya. Itu namanya imanmu gugur. Tuhan tidak pernah ninggalin kamu. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jahat padamu. Di situ apa yang kau alami, itu sedang Tuhan untuk mengoreksi saudara. Harus lepaskan semuanya itu seperti apa yang barusan saya sampaikan. Amin. Dan Tuhan menubuatkan kemenangan kepadamu kalau kamu sudah insaf. Sebelum Petrus sampai jatuh, Tuhan menubuatkan pada Petrus, kalau kamu sudah insaf. Waktu itu dia sudah insaf atau belum? Belum. Tapi ini nubuatan Tuhan Yesus. Kalau kamu sudah insaf, kuatkan saudara-saudaramu. Demikian juga Tuhan menubuatkan kepada semua kita yang ada di sini. Kita punya pergumulan permasalahan yang berbeda-beda. Tapi jangan imanmu gugur. Dan Tuhan sudah menubuatkan, jangan imanmu gugur. Tundukkan kepala. Silakan para PAW maju ke depan. Engkau tahu isi hati kami Bapa. Apa yang hamba sampaikan terbatas Tuhan. Tapi Engkau Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Engkau akan menerjemahkannya lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Bulan 11, tema gereja, waspada. Waspada, tetap waspada. Tuhan mengasihi. Ku terhubung denganmu, selalu melekat hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas muka.
kami bersyukur buat pagi hari ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biar hati kami tetap memandang kepadamu ya Tuhan. Kami tetap bergantung kepada Yesus sebagai sumber pengharapan kami. Kami tetap mengikuti Tuhan dengan setia seperti Petrus Tuhan. Ketika dia sudah mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Ketika dia sudah mengalami pemulihan Tuhan. Maka dia merendahkan hati di hadapan-Mu ya Tuhan. Ajari kami Tuhan untuk kami lebih dalam lagi. Untuk lebih mengerti lagi apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu Pak Tony yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Tuhan tambahkan hikmat yang berasal daripada Tuhan. Pewahyuan-pewahyuan yang baru Tuhan. Singkapkan kebenaran firman-Mu lebih lagi kepada hamba-Mu. Diberkati seluruh keluarganya Tuhan. Pelayanan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapak. Mari saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita membawa doa-doa kita untuk bangsa kita, untuk bangsa Indonesia. Angkat hati saudara, suara saudara untuk memberkati bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk Indonesia, kami ada di bangsa ini Tuhan. Bukan tanpa maksud dan tujuan daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Kami melepaskan berkat-Mu untuk pemimpin bangsa kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden kami sampai kepada jajaran yang ada di bawahnya Tuhan. Seluruhnya ada dalam kedaulatan Tuhan. Berkati mereka dengan roh yang takut akan Tuhan. Hikmat dan kebijaksanaan yang berasal daripada Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang diambil ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan arahan-arahan-Mu ya Tuhan, yang membawa kemajuan dan kejayaan bagi bangsa kami. Terima kasih, kami patahkan setiap siasat-siasat iblis, setiap rancangan-rancangan musuh yang ingin menjatuhkan bangsa ini di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Biar kehendak Tuhan saja yang terjadi atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota Sumbawa. Tuhan, Kau memberkati kota kami Sumbawa Tuhan. Kami ada di Sumbawa ini Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota ini Tuhan. Karena itu berkati kota kami Tuhan, kami melepaskan shalom. Berkat Tuhan turun atas Sumbawa di dalam nama Yesus. Diberkati usaha orang-orang di Sumbawa, diberkati kelautan, diberkati sawah dan ladang orang-orang di Sumbawa. Diberkati semua orang-orang yang berdagang di Sumbawa dalam nama Yesus. Biar Sumbawa menjadi kota yang maju, kota yang penuh dengan damai, kota yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bahkan orang-orang di Sumbawa boleh datang untuk menyembah Tuhan, untuk datang mengenal kepada Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, dan pagi hari ini kami mempersiapkan persembahan Tuhan untuk pembangunan gereja kami. Tuhan, kami belum melihat secara mata jasmani Tuhan, tapi kami percaya dengan iman Tuhan sudah menyediakan buat kami sebuah tempat untuk kami bangun Tuhan, untuk menampung jiwa-jiwa yang akan rindu untuk datang menyembah kepada Tuhan. Karena itu dengan iman Tuhan kami memberikan persembahan ini untuk mempersiapkan sebuah rumah bagi nama Tuhan di kota ini. Terima kasih, kami juga memberikan persembahan umum, kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya menyampaikan beberapa, satu aja laporan keuangan saja ya. Karena mengingat ulang tahun gereja kita akan sudah semakin dekat, tinggal lagi tiga minggu ya. Jadi masih ada perjuangan buat panitia, ya 4 minggu, dihitung 3 minggu lagi nih kayaknya. Bagaimana panitia? Siap? Siap, puji Tuhan. Ya, karena masih ada tantangannya di sini, masih ada 6.477.000 rupiah. Tapi kita percaya, tim pencari dana, mana ibu-ibu? Oh iya, lagi bersiap di bawah. Ada satu ibu weng-weng, masih kuat Bu ya, 3 minggu lagi, 4 minggu ya. Percaya, ini kecil bagi Tuhan. Karena Tuhan kita sungguh lebih besar. Dan sekali lagi buat Bapak Ibu, setiap hari Minggu masih kita buat menu-menu untuk bazar sebagai penggalangan dana buat perayaan nanti di tanggal 30. Jadi untuk hari ini masih ada menu di bawah yang sudah order, silakan ambil nanti, dan yang belum order juga bisa juga ngambil nanti. Jangan lupa bawa lagi. Seperti yang biasa dibilang Pak Irwin, jangan lupa bayarnya sama bendahara. Ya, terima kasih. Itu saja untuk tambahan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala raja. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikanmu anugerah dan kasih karunia-Nya seperti yang Ia berikan kepada Petrus. Apapun yang pernah engkau lakukan, baik itu suatu kesalahan atau suatu kebaikan, Tuhan terus memberikan anugerah dan kasih karunia-Nya untuk engkau tetap menjadi berkat. Engkau menjala orang untuk membawa kasih Tuhan kepada mereka. Hidupmu menjadi berkat dimanapun kau berada. Di rumah tanggamu, di pekerjaanmu, di pendidikanmu, di usahamu, dimanapun Tuhan tempatkan engkau. Dan hidupmu berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semuanya itu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu yang percaya menerimanya, katakan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.